Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial fisiologi dan pengukuran kerja bersama Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Sebelum tutorial kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang selamat dan sehat walafiat ya. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan membahas terkait beban kerja mental. Pada dasarnya, beban kerja terdiri dari beban fisik dan beban mental. Perbedaannya terdapat pada fokus pekerjaan yang dilakukan. Terdapat pekerjaan yang berfokus kepada beban kerja fisik dan terdapat pekerjaan yang fokus pada beban kerja mental. Untuk outline materi yang pertama, ada tujuan tutorial. Yang kedua, input dan output tutorial. Yang ketiga, ada materi tutorial. Yang keempat, ada latihan soal dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Oke, pada ilustrasi di slide ini ada seorang mahasiswa semester 3 yang sedang belajar dan praktikum dengan sistem online karena pandemi COVID-19. Dalam sehari, selain belajar dari rumah, siswa ini juga mendapat tugas untuk setiap mata pelajaran yang dia ikuti. Selain kegiatan akademik, mahasiswa ini juga mengikuti beberapa organisasi. Nah, tentunya situasi ini juga yang sedang kalian alami, bukan? Nah, dalam situasi tersebut, tentunya siswa ini akan merasa tidak percaya diri, stres, khawatir, sedih, bingung, dan sebagainya. Itu semua merupakan indikasi bahwa dirinya terkena beban kerja mental. Oleh karena itu, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengukur penyebab beban kerja mental menggunakan kuesioner, dan kita akan mengetahui bagaimana menghitung dan mengklasifikasikan skor beban kerja mental. Nah, selanjutnya ada tujuan tutorial. Jadi, tujuannya yang pertama yaitu mampu memahami konsep dasar pengukuran beban kerja mental. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran dan menganalisis hasil pengukuran beban kerja mental secara subjektif dengan menggunakan metode NASA TLX. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan dan menganalisis skor perhitungan beban kerja mental pada pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis beban kerja mental. Setelah tujuan tutorial, ada input dan output tutorial nih. Jadi untuk inputnya ada dua. Yang pertama, data operator, dan yang kedua, kuesioner NASA TLX. Sedangkan untuk outputnya ada 4. Yang pertama, ada skor NASA TLX. Yang kedua, klasifikasi beban kerja mental. Yang ketiga, analisis beban kerja. Dan yang keempat, rekomendasi kerja. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis beban kerja. Teman-teman pasti masih ingat dong waktu tutorial modul fisiologi kerja udah pernah dijelaskan terkait hal ini? Ya, jadi beban kerja terbagi 3 berdasarkan cara pengukurannya. Yang pertama, ada beban kerja fisik yang diukur menggunakan denyut nadi, energi ekspenditur, dan konsumsi oksigen. Yang kedua, beban kerja mental, yang dapat diukur dengan subjektif menggunakan kuesioner NASA TLX. Dan yang ketiga, ada beban kerja waktu, yang dapat diukur dengan menggunakan stopwatch dan work sampling. Nah, sesuai dengan judul pada tutorial kali ini, kita akan fokus pada pembahasan mengenai beban kerja mental. Beban kerja mental sendiri merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Kondisi termotivasi di sini merupakan kondisi ketika seseorang sudah memposisikan dirinya berada di pekerjaan tersebut tanpa paksaan atau tuntutan lain dan dalam performasi yang tinggi. Nah, teman-teman, ternyata beban kerja mental itu tidak hanya dapat terjadi akibat tugas-tugas yang menumpuk saja loh. Menurut Tarwaka tahun 2004, terdapat 2 faktor nih yang mempengaruhi beban kerja mental seseorang.
Yang pertama, ada faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal ini merupakan faktor atau beban yang berasal dari luar tubuh pekerja. Contohnya, yang pertama itu ada tugas-tugas yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, tata ruangnya, kondisi kerja, alat kerja, dan sarana yang digunakan dalam bekerja. Nah, yang kedua, ada organisasi kerja. Organisasi kerja di sini seperti lama waktu bekerja, waktu istirahat yang diberikan, shift kerja, serta tugas dan wewenang dalam pekerjaannya tersebut. Contohnya nih, ketika teman-teman menjadi ketua, tentu bebannya akan lebih berat jika dibandingkan dengan teman-teman ketika menjadi staf. Nah, terus yang ketiga, itu ada lingkungan kerja. Jadi, lingkungan kerja ini juga berpengaruh terhadap beban kerja mental teman-teman loh. Nah, lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi 4 lagi nih. Yang pertama, itu ada lingkungan kerja fisik. Nah, lingkungan kerja fisik ini meliputi suhu, getaran, kebisingan, dan pencahayaan. Kemudian, yang kedua, ada lingkungan kerja kimiawi. Ini meliputi zat-zat radioaktif, zat-zat kimia, dan kadar oksigen. Yang ketiga ada lingkungan kerja biologis. Ini dipengaruhi oleh virus, bakteri, mikroba lain yang dapat mempengaruhi performansi pekerjanya. Nah, yang keempat ada lingkungan kerja psikologis. Jadi, untuk lingkungan kerja psikologis ini merupakan suasana ketika teman-teman sedang mengerjakan pekerjaan, apakah kondisi kerja kondusif atau tidak. Nah, contohnya, misalnya teman-teman sekarang kan lagi studi from home nih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh apakah lingkungan kerja teman-teman mendukung, seperti apakah pencahayaannya cukup dan sesuai standar, apakah lingkungannya kondusif, tidak terdapat kebisingan yang dapat mengganggu proses pembelajaran dari teman-teman. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, tentunya akan berdampak kepada beban kerja mental yang teman-teman rasakan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ketika teman-teman mengalami beban kerja mental yang tinggi, tentunya akan menimbulkan dampak pada diri teman-teman. Dampaknya dapat kita klasifikasikan menjadi 3. Nah, yang pertama ada gejala fisik, seperti sakit kepala, pusing, gangguan pola tidur, dan nyeri pada leher atau tulang belakang. Yang kedua, ada gejala mental, seperti jadi mudah lupa, suka cemas, dan mudah tersinggung. Dan yang ketiga, ada gejala sosial, seperti jadi banyak merokok, suka minum alkohol, menarik diri, atau lebih suka menyendiri. Ya, ada pengendalian beban kerja mental. Cara mengendalikannya, yang pertama, beban kerja mental harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kerja pekerjanya. Misalnya nih, teman-teman sebagai mahasiswa sehari hanya bisa mengerjakan 2 tugas kuliah plus 1 kali rapat. Nah, kalau misalnya ada tugas kuliah lagi, itu teman-teman bisa mengerjakan di keesokan harinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir, mendapatkan promosi, dan pengembangan keahlian. Nah, jadi kita sebagai pekerja atau mahasiswa juga harus diberi kebebasan dan kreativitas untuk mengerjakan tugas agar kita tetap dapat mengeksplorasi diri. Tapi tentunya harus dalam aturan yang sesuai. Kemudian yang kelima, tugas-tugas harus didesain untuk dapat menyediakan stimulasi dan kesempatan agar pekerja dapat menggunakan keterampilannya. Misalnya, kalau teman-teman jago matematika, ya teman-teman dikasih tugas matematika. Kalau teman-teman bisa desain, teman-teman mengerjakan desain. Kemudian, yang kelima, untuk mengendalikan beban kerja mental, kita harus membentuk lingkungan sosial yang sehat. Misalnya, teman-teman sebagai mahasiswa harus memiliki hubungan yang baik dengan dosen untuk mempermudah pengerjaan dari tugas teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengukuran beban kerja mental. Jadi, beban kerja mental ini dapat diukur secara objektif dan secara subjektif.
Untuk pengukuran secara objektif, ini mengukurannya dengan menggunakan alat. Yang pertama itu ada eye blink rate. Jadi, di eye blink rate ini, pekerjaannya itu diukur dengan berasosiasi kepada kedipan mata yang lebih sedikit dan durasi kedipan yang lebih pendek. Nah, yang kedua ada flicker test. Flicker test ini diukurnya dengan menggunakan alat flicker yang akan memancarkan cahaya yang kedipnya itu semakin cepat sehingga nanti akan sukar diikuti oleh mata. Nah, yang ketiga ada pengukuran kadar asam saliva yang diukur dengan menggunakan alat kokorometer. Pada pengukuran kadar asam saliva, beban kerja mental diukur berdasarkan enzim amilase pada air liur. Nah, pada tutorial kali ini, kita mengukur beban kerja mental secara subjektif dengan menggunakan kuesioner NASA TLX. Kuesioner NASA TLX ini merupakan kuesioner yang paling kompleks dan juga paling valid. Sehingga pada penelitian kali ini kita menggunakan kuesioner NASA TLX. National Aeronautics and Space Administration Task Load Index atau NASA TLX merupakan suatu metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Pengukuran metode NASA TLX dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, ada perbandingan tiap skala atau paired comparison, dan yang kedua ada pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Pada pengukuran dengan menggunakan kuesioner NASA TLX, terdapat 6 indikator yang diukur. Yang pertama itu ada mental demand, kemudian ada physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration level. Nah, untuk MD, PD, dan TD itu merupakan tekanan pada pekerjaannya. Sedangkan kalau untuk performance, effort, dan frustration level itu merupakan tekanan pada pekerjanya. Nah, mental demand merupakan seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari. Jadi, misalnya nih, kita sebagai mahasiswa, apakah sebagai mahasiswa kita memiliki tuntutan mental yang tinggi, seperti harus banyak berpikir, atau banyak mengobservasi, dan banyak menganalisis. Kemudian yang kedua ada physical demand. Physical demand itu merupakan jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya mendorong, menarik, dan mengontrol putaran. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, apakah kita dalam mengerjakan tugas harus banyak melakukan aktivitas fisik atau tidak? Nah, yang ketiga ada temporal demand, yaitu merupakan jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Nah, jadi di sini ini lebih terkait dengan waktu. Apakah kita mengerjakan pekerjaannya dengan santai atau dengan terburu-buru? Untuk performance merupakan seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dia dengan hasil kerjanya. Kemudian ada frustration level yang merupakan seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan. Kemudian yang keenam ada effort, yaitu seberapa kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat performansi yang kita inginkan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan kuesioner NASA TLX. Jadi yang pertama ada pembubutan. Teman-teman bisa lihat di slide tersebut terdapat kolom yang di kiri dan atasnya terdapat ke-6 indikator dari NASA TLX. Jadi pada kolom-kolom yang kosong tersebut, kita membandingkan antara kedua indikator dari NASA TLX. Misalnya, dari yang paling atas, kita akan membandingkan antara indikator MD dan indikator PD. Kita ambil contoh seorang atlet. Seorang atlet tentunya ketika dalam bekerja akan lebih banyak membutuhkan pekerjaan fisik dibandingkan pekerjaan mental. Nah, oleh karena itu, pada kolom tersebut, kita tuliskan PD yang menyatakan bahwa operator atau pekerja tersebut lebih banyak menggunakan aktivitas fisik
dan lebih merasakan physical demand dibandingkan dengan mental demand. Yang kedua ada proses pemberian rating. Jadi di sini ketika nanti teman-teman mengambil data, pada proses pemberian rating, operator diminta memberikan rating pada setiap indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif dan bergantung pada beban mental yang dirasakan oleh si operator. Nah, perlu diperhatikan pada indikator performance, itu pemberian ratingnya adalah terbalik. Performance merupakan seberapa puas rasa dari operator dalam melakukan maupun saat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, semakin rendah beban kerja yang dirasakan, maka itu akan semakin sempurna. Dan jika semakin tinggi, maka semakin besar pula beban kerja mental yang dirasakan oleh si operator. Nah, setelah pemberian rating, selanjutnya kita menghitung nilai produk. Nilai produk didapatkan dari rating dikali bobot faktor. Nah, setelah mendapatkan nilai produk, selanjutnya kita menghitung WWL atau Weighted Workload. WWL merupakan jumlah akumulasi dari nilai produk. Setelah kita mendapatkan nilai Weighted Workload atau WWL, selanjutnya kita menghitung nilai rata-ratanya dengan membagi hasil WWL tadi dengan 15. 15 merupakan jumlah indikator yang ada pada tabel pembobotan pertama tadi. Nah, setelah skor WWL dari operator kita ketahui, maka kita dapat mengklasifikasikan beban kerja mental yang dirasakan si operator berdasarkan tabel yang terdapat pada slide. Nah, sekarang biar lebih jelas kita langsung masuk aja ke contoh soal. Jadi di sini kita akan mengukur beban kerja mental pada sopir angkutan umum, sopir taksi, dan sopir travel di salah satu terminal di Yogyakarta. Yang pertama, kita akan melakukan pembobotan. Pada pembobotan ini kita akan menanyakan kepada operator terkait perbandingan dari dua indikator yang ada pada tabel. Apakah dia operator lebih merasakan MD daripada PD atau sebaliknya. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Dapat dilihat operator ternyata lebih merasakan physical demand dibandingkan dengan mental demand. Operator juga lebih merasakan temporal demand dibandingkan mental demand. Selanjutnya kita merekapitulasi berapa jumlah MD yang dirasakan oleh si operator, jumlah PD, jumlah TD, jumlah OP, jumlah EF, dan jumlah FR-nya. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang kedua kita memberikan pembobotan rating pada tiap-tiap indikator NASA TLX. Didapatkan hasil seperti ini. Perlu teman-teman ingat pada on performance, pemberian ratingnya adalah terbalik. Semakin rendah nilai on performance, maka semakin rendah pula beban mental yang dirasakan oleh si operator. Artinya, semakin sempurna. Dari rating tadi, dari ini merupakan tabel rating yang sudah disederhanakan. Nah, nilai produk, jadi teman-teman ingat bukan bahwa nilai produk merupakan hasil dari perkalian antara bobot faktor dan nilai rating. Kemudian, teman-teman menghitung WWL-nya, yaitu dengan menjumlahkan MD, PD, TD, OP, EF, dan FR dari masing-masing operator. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai rata-ratanya, yaitu dengan nilai total tadi dibagikan dengan 15 yang merupakan jumlah indikator yang ada pada kolom pembobotan NASA TLX. Didapatkan bahwa supir angkutan umum mendapatkan skor 63,3, supir taksi 70, dan supir travel 62. Dari nilai beban kerja tadi yang sudah didapatkan, kita dapat menggolongkan beban kerja dari masing-masing operator. Nah,
Kebetulan pada operator kali ini, semua beban kerja mental yang dirasakannya itu tinggi. Kemudian yang terakhir, tentunya kita harus memberikan rekomendasi kepada operator agar operator dapat mengurangi beban kerja mentalnya. Nah, dari hasil pengukuran, dapat menjadi pertimbangan manajemen untuk melakukan rekomendasi. Misalnya, dengan mengurangi beban kerja untuk pekerjaan yang memiliki skor di atas 80, kemudian mengalokasikannya pada pekerjaan yang memiliki beban kerja di bawah 50 atau dengan menggunakan rekomendasi-rekomendasi lainnya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham terkait perhitungan skor beban kerja mental, teman-teman dapat mengerjakan latihan mandiri berikut ini ya. Nanti, ketika kelas tutorial, apabila ada asisten yang bertugas bertanya tentang hasil perhitungan latihan mandiri ini, teman-teman bisa memberikan jawaban, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan nilai tambahan untuk post-test dan laporannya. Alhamdulillah, pembahasan materi beban kerja mental telah selesai. Saya yakin teman-teman dapat memahami penjelasan saya dengan baik. Jangan lupa untuk memahami kembali materinya, dan apabila teman-teman masih ada yang dibingungkan, sekarang bisa dicatat dulu pertanyaannya, sehingga nanti bisa ditanyakan di kelas tutorial teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.